فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد من جميع الأعمال وتقضي لنا بها جميع وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبتنا على دين الإسلام وارفعنا على الإيمان اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية الجسد وجهة العلم وبركة في الرزق ورحمة الموت ومغفرة البدن اللهم اغفر علينا في سفر الموت والنجر آمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ورزق اللهم إنا نعوذ بك من علم لا شريك آمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم اغننا بحمد سيدنا محمد واكرمنا بالفضل جميلنا بالرحمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا فينا إماما اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا وذرية جمعنا أجل علمي من أهل خير ولا تجعلنا وإياهم من أهل اللهم اجعلنا أخلاقنا بخلق القرآن وبخلقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا حجا وعمرة اللهم ارزقنا سلامة المدينة اللهم ارزقنا شرفا بمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب رحمة البركة وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب الرزق والعافية الجنة اللهم أنت مقصودنا ورثتنا بنا وعافيتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته بسم الله لهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah li nikmatillah la haula wala quwwata
sholat taraweh keranten ten mushola ten masjid sedangkan imam niku jelasakan masalah nuzul Quran. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an niku termasuk kalamullah, firman Allah. Al-Qur'an niku sesuatu kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an itu sesuatu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu sesuatu pedoman hidup. Al-Quran itu sebagai petunjuk umat manusia. Al-Quran itu sebagai hal pemecah masalah. Di dalam Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi isinya. Dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa diragukan isinya. Isi Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa kita ragukan. Pasti hal itu ada dan terjadi. Hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Singkat cerita, suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini lagi galau, melihat umatnya, melihat penduduk sekitarnya itu pada angel tuturane, dikandani sing api kok panggah pancetai. Karena banyak umatnya yang merasa melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, menyalahi ajaran Allah, akhirnya Nabi Muhammad ingin uzlah, merenungkan diri, menyepi. Dia mencari sebuah tempat di menika gua Hira. Rasulullah pamitan kepada istrinya, wahai istriku, aku tak nang gua Hira. Aku kepingin ben aku tenang hatiku. Aku delok umatku, delok penduduk sekitar kok ini tambahan, dikandani kok angel. Akhirnya Nabi Muhammad dengan izin istrinya dan membawa bekal secukupnya, pergilah Rasulullah ke sebuah gua Hira. Ketika Nabi Muhammad di gua Hira, Allah Subhanahu wa taala semerap, loh iku kekasihku Rasulullah kok nang gua Hira, ono apa iki? Akhirnya Gusti Allah manggil malaikat linio. Iku anak kekasihku nang gua Hira iku, aku kepingin ngekei sesuatu berita gembira. Ngapunten, nek jenengan waktu sumpah, jenengan loro gigil kemulan sampai nungker, sampai kemulan selimute kemuling sampai kandel, jenengan tilem kanten jenengan lagi nopo panas, adem panas, marungonten diparani tiang, Kang iki ono kabar apa? Aku loro iki, wis awakku gak enak kabeh. Iki lho kabar, wingi sampean blonjo nang depo bangunan, sampean ngisi kupone, sampean oleh undian 1 miliar. Waras. Enggak lah. Loh, iya lah, bener lah. Oh, langsung semangat. Niki ada berita gembira. Asline loro maru langsung semangat. Loh, bener lah. Jenengku metu tak iya oleh 1 miliar undiane. Wah, langsung wis jenenge loro, jenenge adem panas, jenenge selimut ditambah digawe meneh apa diuncalno. Selimutnya diuncalno. Iya sik. Iki kok njupuk saiki langsung berangkat. Wonten berita gembira. Begitu juga dengan Rasulullah ketika mendapatkan sebuah surat di menika surat ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, surat apa ini? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayat.
ketika malaikat Jibril membawakan sebuah surat, yaitu surat Al-Alaq, berita sebuah gembira akan diberikan kepada Rasulullah. Pada saat itu Nabi Muhammad usianya 40 tahun dan belum menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad menjadi nabi pada usia 40 tahun. Pada usia balita sampai dewasa niku Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, pada saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Berita gembiranya diangkat menjadi nabi. Akhirnya diajari oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Rasulullah merasa senang mendapatkan sebuah berita gembira itu dan menyampaikan kepada umatnya bahwasanya pada saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Dan Al-Quran ini para jamaah ada sesuatu sebagai petunjuk, makanya Al-Quran ini turunnya itu mutawatir, berangsur-angsur, beda kali kitab sebelumnya. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu langsung diblekno, sak buku diblekno. Tapi kalau Al-Quran secara berangsur-angsur, ada sebuah peristiwa nopo, turunlah sebuah ayat. Peristiwa niki turunlah sebuah ayat. Mula saking ku Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pemecah masalah. Jadi ada suatu masalah apapun, masalah apa, langsung Allah berikan sebuah surat, iki lo buktine, iki lo dalile, iki lo firman Allah. Nah itu makanya Al-Quran itu turunnya secara mutawatir, berangsur-angsur. Ada pendapat para ulama itu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dijangkepno 23 tahun, itu Al-Qur'annya turun. Makanya Rasulullah ketika meninggal dunia usia pinten niku? 60 pinten? 63. Makanya 23, 40 ditambah 23 pas swidak telu. Mula saking niku wonten ayat. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi pada saat usia 40 tahun, Al-Quran turun pada nabi itu 23 tahun. Dan terakhir di surat Al-Maidah ayat 4 atau 3 itu menunjukkan bahwasanya itulah bukti bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu pada saat menjadi seorang nabi. 23 tahun Rasulullah menjadi seorang nabi. Nah ini ceritanya nuzul Quran itu. Dan Al-Quran sebagai petunjuk, nek panjenengan merasa nopo susah, merasa sumpah ketika baca Al-Quran dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah hati menjadi tentram. Kalau panjenengan dereng sakit mirengaken boten napa-napa. Nek boten saged mirengaken nggih minimal maringi takjilan tadarusan. Bar napa-napa niku ngalap barokah Al-Qur'an. Aku jane melok tadarusan tapi golong lancar aku kok izin, engko ngrungokno wong akeh. Wis nek ngono aku tak ngirimi kopi tak ngirimi cemilan tak sumpami makanan. Aku gak iso ngirimi apa-apa. Wis jenengan dongakno ae. Muga-muga rek sing ngaji ku paling sehat. Minimal ngoten. Nggih, keranten napa Al-Qur'an itu sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nek panjenengan niku ngopeni Al-Qur'an dengan cara membaca, mendengarkan dan ngopeni orang yang membaca, insyaallah itu dapat barokahnya Al-Qur'an. Mau sangkene niku para jamaah, Al-Qur'an iki nek jenengan waos memang pahalane kata, tapi jangan dianggap Al-Quran itu sebagai jenengan cari pahala. Al-Quran itu jenengan maos niku anggap saja sebagai petunjuk. Aku maca Al-Quran ben dadi wong sukses,
aku maca Al-Qur'an ben usahaku lancar, aku Al-Qur'an ben nek masalah pahala insyaallah secara otomatis. Nek jenengan cari pahalanya tapi dari sisi jenengan menginginkan boten kecapean, boten tercapai, nanti sia-sia. Mula saking niku jenengan Al-Qur'an ini sebagai obat, Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iki Al-Qur'an. Mula saking niku Al-Qur'an iki mboten saged didamel sinten mawon kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mula saking niku Al-Qur'an itu sesuatu hal yang suci. La yamassuhu illa mutahharun. Mboten diperkenankan menyentuhnya tanpa dia mempunyai wudu. Jadi orang yang bersuci ini bisa menyentuh Al-Qur'an. Kalau dereng wudu, dereng bersuci maka tidak diperkenankan. Mula sampai niku Al-Qur'an ini mulya. Mula sampai niku nek jenengan badhe napa maca badhe menyentuh membawa dianjurkan untuk berwudu. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mula sampai niku nuzul Qur'an ini sebagai berita gembira, sebagai pemantik penyemangat kula panjenengan sedaya kranten di sisa Ramadan kinten-kinten kirang 13 kali 12 dinten iki berarti telas Ramadan ini. Makanya turunnya Al-Qur'an ini sebagai penyemangat. Ya apa sih rek? Umatku iki, umat Islam iki tambah semangat apa tambah enggak? Ditingali. Nek jenengan semangat berarti benar-benar mendapatkan fadilah yang namanya nuzul Quran dan Ramadan. Mugi-mugi panjenengan sedaya keparingan sehat wal afiat, saged nglesekaken ibadah siang, mugi-mugi angsal barokah Al-Qur'an, barokah Ramadan, barokah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mekaten para jamaah, mugi-mugi napa sing kula sampaikan dadosaken ilmu ingkang manfaat lan berguna bagi panjenengan sedaya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli